Action. Eh, Kali ini kita mau bicara soal kabur aja. Hashtag kabur aja dulu ini sangat ramai ya. Dan rame-ramenya banyak pihak yang ikut berkomentar. Bahkan sekelas wakil menteri, bahkan ada menteri yang juga mengomentarin hashtag kabur aja. Sebenarnya gimana ya mengenai hashtag ini ya. Dari kaum rebahan sih beropini bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh wakil menteri maupun menteri tersebut kurang pas. Karena yang satu mengatakan meragukan nasionalisme orang-orang yang diaspora Indonesia, orang yang kabur ke luar negeri, kita sebutlah diaspora. Yang satu lagi bilang, sudah kabur aja, gak usah balik. Kalau perlu gak usah balik. Nah ini kan gimana ngomongnya ya, ini kan terlalu defend ya, terlalu terlalu nggak mau disalahkan begitu. Padahal kan harus digali lebih dalam. Kenapa kok mereka ini memilih keluar dari Republik Indonesia, tanah kelahirannya, tanah tumpah darahnya. Opini kaum rebahan memikirkan bahwa nggak ada loh orang yang ingin keluar dari tanah kelahirannya, ingin pergi jauh dari, kecuali untuk jalan-jalan, untuk sekedar jadi turis, untuk apa, ya sekedar jalan-jalan lah, barang 1-2 minggu, oke, itu happy-happy, banyak yang mau. Tapi kalau untuk bekerja, untuk tinggal, untuk hidup di luar negara kelahirannya, rasanya gak ada. Home sweet home. Sejelek-jeleknya rumah, itu tetap tempat terindah. Ya kan? Jadi, lalu kenapa kok mereka eh pergi dari tanah kelahirannya? Ya pasti karena ada sesuatu, ya kan? Nah, seharusnya dicari apa sesuatu itu. Gampangnya, terlihat dengan jelas bahwa, bayangin ya, dari sekolah aja, mau masuk sekolah aja, itu sudah harus ada uang pelicinnya, baru sekolah. Nanti lulus, mau cari kerja, harus ada orang dalam. Mau ngurus sesuatu, ya dalam hal ini ya di kepolisian, oknumnya banyak. Mau lapor sesuatu, lapor kehilangan loh ini. Kalau ndak ada apa-apanya, banyak-banyakan nggak dilanjutkan. Ini kan semua orang lagi trending ya, bagaimana buruknya citra kepolisian Indonesia. Dan ini harus diperbaiki. Betul itu oknum. Berharap oknumnya jangan tambah banyak, karena ini sudah sangat banyak ya. Jadi tambah banyak lagi, aku nggak tahu deh ya. Baru dari kepolisian. Ngurusin dari sisi hukumnya, ya amburadul. Maksudnya gugatannya, misalnya ada orang gugat A, kalah, gugat lagi, kalah, gugat lagi, kalah, gugat lagi lah. Kapan selesainya? Kepastian hukumnya lemah. Ketika turun aja itu sudah inkrah aja. Mau dari PN nggak banding, mau dari, misalnya dari PT dia nggak banding, atau inkrah lah, yang jelas itu sudah inkrah, memiliki kekuatan hukum tetap. Masih bisa ada perlawanan, dan perlawanan ini bisa diajukan berkali-kali. Lah kapan selesainya? Tidak ada contempt of court atau menghina pengadilan. Ini kalau di luar negeri, itu jelas ya contempt of court. Jadi, langsung ditahan kalau sudah contempt of court. Kalau di Indonesia kan enggak. Nah, tadi kita mundur sedikit di kepolisian ya. Kalau di luar negeri, kita telepon satu nomor aja, misalnya 123, 911, atau 119, itu dalam hitungan
menit, polisi maksimal dalam hitungan menit, polisi sudah datang. Nggak perlu harus nulis laporan, segala macam, menunggu tindak lah. Kapan selesainya gitu. Itu baru polisian dan hukum, ya kan? Dari sisi kerjaan, gak gampang. Sulitnya luar biasa dapat pekerjaan di tanah kelahiran kita. Dari sisi apa lagi? Dari sisi korupsi, aduh, luar biasa. Kayaknya sudah oknum yang korupsi ini kok. Opini kaum perubahan menganggap lebih banyak dari yang nggak korupsi ya, atau bahkan mungkin atau hampir semua korupsi, apalagi sudah kalau sudah begini kan. Jadi, nah yang kacaunya lagi yang oposisi, nah kan dari itu kan dari pihak yang berkuasa, yang dari pihak oposisi juga mengkritiknya itu ngawur, asal salah aja, jadi nggak jelas mana yang mau dikritik mana yang nggak jelas. Pokoknya kritik, argumentasinya lemah, gimana gitu loh. Yang namanya mengkritik itu kan argumentasinya harus baik. Ini argumentasinya lemah. Serba-serba sulit jadinya. Apa enggak desperate ya? Desperate tuh lebih dari putus asa sebenarnya terjemahannya. Apa ya desperate? Ya desperate, jadi putus asa yang sangat-sangat putus asa terhadap negeri ini. Sampai kita nggak tahu mau menyelesaikan ini, mulai dari mana tuh kita nggak tahu. Apa bisa selesai juga nggak tahu nih kalau sudah ruwetnya seperti ini. Kalau kita tanggapin lagi omongan apa kabur aja, sekalipun nggak boleh nggak usah balik. Kok gimana ada menteri yang ngomong kayak gini gitu loh. Kalau apalagi kalau ngomong diaspora itu kan devisanya banyak ke kita. Kalau ngomong devisa itu kan berarti memperkuat ketahanan negara. Belum lagi ada pajak di dalamnya. Jadi pembayar pajak. Sedangkan wakil menteri ini kan menerima gaji dari pajak. Iya kan? Kalau ngomong seolah-olah dicampakkan begitu, ya gak gitu juga. Yang satu ngomong ragukan nasionalismenya. Betul, yakin nasionalisme menteri itu lebih tinggi daripada diaspora. Apa sih yang menteri itu lakukan, dan kebetulan dalam 100 hari ini, 100 hari ini kan banyak blunder yang dilakukan menteri tersebut. Ya kan? Lagi-lagi, menteri tersebut memperoleh gaji, memperoleh kenikmatan negara itu dari uang pajak. Salah satunya dari uang pajak diaspora ini. Sedangkan diaspora itu tidak memperoleh kenikmatan apa-apa loh dari negara Republik Indonesia ini. Mereka berjuang, memberi untuk Republik Indonesia. Jadi dari situ aja kalau kita mau hitung-hitungan bobot ya harusnya diaspora ini lebih baik karena dia melakukan sesuatu untuk Republik Indonesia. Sedangkan wamen dan menteri ini kan menerima, bukan memberi. Iya kan? Nah, lepas dari itu semua, poinnya kan seharusnya respon yang baik dari pemerintahan itu kan berpikir, kenapa ya aku ada hashtag kabur aja dulu dan begitu menggema. Ya memang karena ada begitu banyak yang harus diperbaiki di Republik Indonesia ini. Tinggal sekarang, mau nggak nih para penguasa ini menerima kritik, memperbaiki. Jadi ini memang tugas berat dari Presiden Prabowo yang lagi gencar-gencarnya memberantas korupsi. Ya, kaum perubahan sih berharap bisa berhasil yang ini ya. Dan memang kalau kita Presiden Jokowi, presiden sebelumnya yang begitu berhasil dan ini infrastruktur, pada konten sebelumnya kaum perubahan juga sempat mengatakan bahwa salah satu kegagalannya ya soal revolusi mental. Ya, revolusi mental ini yang berimbas ke korupsi yang gila-gilaan seperti sekarang ini. Ya harapannya semoga Presiden Prabowo bisa sukses memberantas korupsi di Indonesia sehingga itu menjadikan lebih baik lagi. Harusnya kalau tanpa korupsi
kepolisian, oknum di kepolisian jadi tidak ada, oknum di hampir semua, tidak di kepolisian aja, hampir di semua lembaga tidak ada. Seharusnya hukum bisa lebih ditegakkan. Nah, kalau hukum bisa lebih ditegakkan, apa-apa lebih enak. Ekonomi lebih baik, semuanya lebih baik. Harapannya lapangan pekerjaan lebih banyak. Nah, ini juga tadi, kembali ke tadi responnya. Salah satu respon yang baik adalah bagaimana dari pemerintah, dari government bisa memberikan lapangan pekerjaan yang baik dan banyak. Nah, kalau lapangan pekerjaannya itu baik dan banyak, wes yakin. Gak ada nggak hashtag kabur aja dulu itu. Siapa yang mau kabur? Orang di luar negeri, di dalam negeri aja sudah enak. Nah, kalau di dalam negeri ya enak, ya wajar, ya kan? Sekali lagi, The Wamen dan Menteri itu kan, dia memang posisinya lagi enak menerima fasilitas negara, ya pasti ya kabur. Ya toh? Coba, nggak usah inilah, nggak usah jauh-jauh. Nanti kalau mereka jadi oposisi, oh, dua orang ini akan sangat, bisa jadi akan sangat 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 apa namanya, sangat menggaungkan malahan, kan mereka kan orang politik ya. Dah kalau urusannya sama politik itu nggak bisa disalahkan, tapi ya merepotkan. Jadi sih kaum rebahan berharap respon yang pemerintah berikan terhadap hashtag kabur aja dulu itu respon yang baik, karena ini benar-benar kritik generik dari bawah yang mengungkapkan betapa disparitnya mereka terhadap Republik Indonesia, tanah kelahiran, tanah tumpah darah kita ini. Ibu Pertiwi ini sedang mengharapkan perubahan-perbaikan yang langsung, nggak ngomong aja, nggak cuma berwacana kayak opini korban, ini cuma ngomong tok. Kenapa cuma ngomong tok? Ya hanya itu yang bisa opini tok perubahan suarakan untuk negeri ini. Kaum perubahan nggak punya kuasa, cuma kaum perubahan gimana? Nggak punya power, nggak punya apa-apa, ya hanya bisa menyuarakan aja kegelisahan sebagai kritik terhadap government, terhadap pemerintah. Semoga pemerintah yang memang dipilih rakyat ya, mendapatkan mandat rakyat untuk memajukan Indonesia, membuat Indonesia menjadi besar, berjaya, ya salah satunya ya harus memperbaiki hal-hal yang buruk ini, yang benar-benar dikritik dengan hashtag kabur aja dulu ini. Sekali lagi, tolong pemerintah, Presiden Prabowo, merespon hashtag kabur aja dulu ini dengan benar dan baik. Karena ini benar-benar suara hati dari masyarakat, rakyat Indonesia, yang memberikan mandat kepada pemerintah sekarang. Oke, itu dulu. Korban lagi ya.